Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kembali lagi kami dikumpulkan oleh kasih karunia-Mu untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan terus merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu bahwa progres, kemajuan di dalam kehidupan iman kami dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan, semuanya adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang menolong kami semua dapat melakukan segala tanggung jawab kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama kembali melanjutkan kerinduan kami bersama, datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus, dan hati kami semua kami siapkan untuk menyambutnya. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung pada pagi hari ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, ya terima kasih untuk semangat rohani yang selalu terjaga. Setiap pagi saudara-saudaraku kita sudah berlatih ya menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan karena itu saya percaya ya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap setia kepadanya. Dan pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin kita sudah kita dengarkan bersama, saya sudah sampaikan bahwa satu hal yang sangat penting untuk kita mengetahui dengan baik bahwa Rasul Paulus tidak mungkin menggantikan Yudas Iskariot ya untuk menggenapi 12 Rasul Kristus. Karena Rasul Kristus Yesus, 12 murid Yesus, ketika dia pilihkan dalam tugas untuk memberitakan kerajaan sorga kepada umatnya Israel, 12 murid Yesus tentunya kita sudah lihat kemarin ya, karena Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus, kemudian kedudukannya, jabatannya digantikan oleh Matias, dan itu ya adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus yang menolong, sehingga melalui cara undi ya nama Matias yang ditambahkan untuk menggenapi jumlah 12 dari murid Yesus. Dan kita kemarin Bapak Ibu Saudara saya sudah jelaskan juga sampai kepada kekekalan nanti di Yerusalem baru yang akan datang, kota yang turun dari sorga ke bumi yang baru. Kita sudah membaca di kitab Wahyu bahwa tetap akan dipertahankan 12 suku bangsa Israel, 12 pintu kota Yerusalem baru, dan juga 12 murid Yesus Kristus, 12 rasul akan tetap ada di sana. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat penting sekali untuk kita bersama-sama memahami supaya apa yang dikatakan oleh Alkitab itulah yang menjadi pegangan kita bersama. Amin. Karena kita tahu yang tidak dapat berubah atau yang tidak dapat diubah dan yang akan tetap ada untuk selama-lamanya sebagai pernyataan atau revelation, wahyu daripada Allah yang dapat kita pegang selama kita ada di dunia ini
adalah Alkitab itu sendiri. Amin. Manusia pasti bisa salah, ya, tetapi Alkitab itu adalah merupakan kebenaran yang absolut, yang tidak mungkin salah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya, saya juga akan menjelaskan lagi kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama nanti akan melihat bahwa, ya, jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus tidak sama dengan jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu, ya. 7 jemaat yang disebutkan di kitab Wahyu itu salah satu adalah jemaat Efesus, dan itu tidak sama dengan, ya, orang-orangnya. Tidak sama, jemaat itu tidak sama dengan orang-orang percaya, orang-orang kudus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus yang sedang kita pelajari saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena itu mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita kembali, ya, dari saya akan membacakan dari kitab Efesus, lalu nanti kita akan membuka kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, di mana di sini kita lihat cerita bagaimana Rasul Paulus memulai pelayanan di kota Efesus atau di Asia Minor yang disebutkan sekarang itu adalah negara Turki, ya. Dan kita akan lihat bahwa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sangat sulit sekali, ya, atau banyak menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, dan berat sekali, ya, Rasul Paulus merintis pelayanan, membuka pelayanan pemberitaan Injil Kristus, Injil keselamatan di kota Efesus, dan tidak sedikit tantangan yang sangat berat sekali, bahkan penganiayaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus ketika dia memulai pelayanannya, membuka kesaksiannya di kota Efesus, ya, di Asia Minor biasa disebutkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, ya, mari kita langsung saja membuka Kisah Para Rasul 19, ya, Kisah Para Rasul 19 kita akan lihat bersama-sama, saudara-saudaraku. Langsung saja saya akan membacakan dari ayat 1, ya. Kisah Para Rasul 19. Ya, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus, ya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di situ, ya, sementara Paulus memulai perjalanan misi yang dia lakukan, dikatakan tiba di Efesus dan dia menemui beberapa orang murid di sana. Siapakah mereka? Ya. Ayat 2, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Nah, itu adalah karakter daripada pelayanan Rasul Paulus ketika percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ya. Itu adalah ciri khas, itu adalah merupakan sifat yang melekat kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yesus mati hapus segala dosa, yang percaya pasti diselamatkan ke sorga, hidup yang kekal selama-lamanya, dan dimeteraikan langsung dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk memperoleh seluruh janji Allah dan tidak akan ada yang hilang untuk selama-lamanya. Amin. Itu adalah karakter, ya, sifat asli yang melekat pada pemberitaan Injil atau kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karakter daripada,
ya sifat daripada berita kasih karunia Allah yang permanen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi, dikatakan ya, akan tetapi mereka murid-murid itu menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, jadi bedakan Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Rasul Paulus menerima wahyu rahasia dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di sorga, ya, Tuhan Yesus sudah pernah memberitakan atau menyampaikan firman-Nya kepada murid-muridnya, kepada 12 murid, dan juga Yohanes Pembaptis sudah menyampaikan berita kerajaan sorga sudah dekat, dan banyak orang juga yang mempercayai berita tersebut, tetapi ya mereka belum menerima Roh Kudus. Jadi itu satu perbedaan pengalaman melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang disampaikan oleh Yesus ketika di bumi, dan juga yang disampaikan oleh 12 muridnya, ya, tentang Roh Kudus. Dikatakan bahwa mereka masih harus menanti-nantikan ya turunnya Roh Kudus. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan kemudian menyampaikan firman-Nya, ya, firman rahasia yang disampaikan melalui rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, ketika percaya, setiap orang yang percaya kepada pemberitaan tentang salib Kristus, ya, itu dikatakan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan itu sebabnya kita lihat di sini, meskipun orang-orang ini sudah percaya ya kepada Yesus, ya, tetapi mereka belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus dan bahkan belum menerima Roh Kudus katanya, ya. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja ya, Saudaraku, kita lihat Rasul Paulus membantu mereka selanjutnya, ya. Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, tentu Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini adalah bagian dari orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Injil Kerajaan Sorga, ya, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, karena mereka mengetahui hanya baptisan Yohanes, ya, baptisan air namanya. Sedangkan di dalam Alkitab ini ada paling sedikit 12 baptisan, 12 macam jenis baptisan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita perlu waktu di masa yang akan datang untuk memahami hal itu dengan baik. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat 4 maksud saya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak itu, Yohanes Pembaptis maksudnya, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus membantu mereka untuk bisa mendengarkan selengkapnya, lebih lengkap lagi. Ya, mungkin mereka sudah tahu tentang firman Tuhan, tentang kerajaan sorga, dan sudah mereka tahu tentang apa-apa yang berhubungan dengan nubuatan perjanjian lama, ya, dan seterusnya. Tetapi ya harus juga sampai kepada iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai puncak daripada ya kepercayaan untuk memperoleh seluruh janji Allah. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, adalah hal yang wajar kalau mereka meminta tanda, ya, sebab itu adalah merupakan perjanjian Tuhan, bagian unsur daripada janji Tuhan kepada mereka sebagai penyertaan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan kepada
orang-orang Israel itu adalah akan selalu ada mujizat atau tanda-tanda keheranan. Ya, itu sebabnya mereka harus melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Namun, Saudaraku, kita lihat selanjutnya ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, itu Saudaraku, hal yang merupakan bagian yang sangat melekat pada apa yang diberitakan kepada orang-orang Israel. Itu adalah bahwa mereka menanti-nantikan Roh Kudus, dan mereka juga dikaruniai karunia-karunia untuk berbahasa roh dan bernubuat. Dikatakan itu jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tentu saja tentang kerajaan Allah, karena baik yang di sorga maupun yang di bumi itu adalah semuanya satu kesatuan di bawah kuasa kendali daripada Allah sendiri, yang disebut kerajaan Allah, ya, kerajaan secara rohani. Ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, ya, orang-orang percaya yang sudah menerima kebenaran, keselamatan, kasih karunia Allah itu tidak dibiarkan oleh Rasul Paulus berjalan sendiri, ya, tapi mereka harus berlanjut datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengetahui progres kemajuan iman mereka kepada Kristus itu sudah sampai di mana. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan harus memastikan bahwa kita mengalami progres di dalam pengetahuan yang lebih dalam tentang, ya, kasih karunia Allah itu sendiri, tentang firman kebenarannya, supaya kita bisa mengevaluasi sudah sampai di sejauh mana kita bertumbuh di dalam pengenalan akan pengetahuan kepenuhan akan Kristus, kedewasaan penuh yang sesuai, setara, atau yang sepadan dengan yang Allah inginkan di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Jadi kita harus bisa menyadari bahwa apakah kita bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran, ataukah kita tidak mengalami kemajuan, atau bahkan, ya, seperti banyak orang hanya berputar-putar di situ saja, ya, tidak ada tambah pengetahuannya tentang firman Tuhan, mulai dari lahirnya mungkin sampai tua, masa tuanya juga hanya itu saja yang dia tahu, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di sini Paulus terus mengajar di ruang berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ya, ini sudah pasti mengarah kepada suatu bentuk pendidikan. Ya, suatu pendidikan, karena itu sangat penting bagi setiap orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, supaya terampil mempertanggungjawabkan imannya kepada orang lain dan bisa mengajarkan setiap kebenaran kepada orang tua, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, ya, kepada orang di sekitarnya. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam jemaat, untuk bisa setiap keluarga bisa mandiri untuk meyakinkan atau mengajarkan kebenaran firman terhadap semua anggota keluarganya. Nah, karena itu di sini kita lihat Rasul Paulus, ya, terus mengajar para murid atau orang-orang percaya itu, ya, supaya mereka tetap fokus kepada panggilan Allah yang tertinggi, panggilan sorgawi, sebagaimana yang kita akan banyak pelajari dari kitab Efesus tentang posisi kita dan bagaimana kita
di dalam Kristus Yesus, ya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, ya, firman Tuhan terus mengajar kita untuk memahami hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus memang adalah rasul bagi bangsa lain, ya, tetapi Rasul Paulus juga tidak meninggalkan saudara-saudaranya secara jasmani, ya, saudara-saudaranya sebangsa dan setanah airnya, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tetap juga diberi kesempatan untuk masuk ke dalam rencana penyelamatan oleh karena hanya anugerah, hanya melalui iman kepada salib Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus, ya, masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, ya, tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan pengertian kepada mereka supaya jangan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, sekarang, ya, Rasul Paulus membawa pencerahan berita sorgawi yang bisa membuka jalan pikiran mereka semuanya, orang-orang Yahudi, agar bisa memahami bahwa justru saat ini melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka juga akan mendapatkan kesempatan juga masuk ke dalam rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ dikatakan bahwa hal ini dilakukan, pemberitaan dan pengajaran tentang kasih karunia Allah di dalam proses bahkan pendidikan yang sangat ketat, ya, Bapak Ibu Saudara, tentunya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka selama 2 tahun dikatakan lamanya. Rasul Paulus memberitakan terus Injil kasih karunia Allah sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa kota Efesus ini adalah kota penyembahan berhala, ya, di mana kita kenal di situ disebut berhala yang bernama Dewi Artemis atau Dewi Diana, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi Rasul Paulus untuk membuka pelayanan di sana karena pasti begitu banyak penolakan, ya, dan begitu banyak orang yang iri hati dan dengki, ya, dan mencoba untuk menghalang-halangi pemberitaan Injil Kristus. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau diselamatkan, orang-orang yang tidak mau mengenal kasih karunia Allah, orang-orang yang ingin hidup dikendalikan oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita lihat di sini itulah pekerjaan Roh Kudus, amin. Ya, tidak bisa dihalangi oleh manusia karena Roh Kudus pasti lebih besar kuasanya, ya, oleh pemberitaan Injil kasih karunia Allah, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudaraku, tentu sekali lagi, ya, di sini Paulus hanya sebagai alat untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada orang-orang yang sementara hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi kita lihat terbukti jemaat Efesus ini terbentuk menjadi satu jemaat yang mana Rasul Paulus menulis surat kepada mereka memberikan gambaran tentang bagaimana gereja yang sebenarnya, amin. Bagaimana gereja tubuh Kristus itu adalah merupakan manusia baru, hidup baru di dalam Kristus yang berjalan sesuai dengan standar-standar kehidupan sorgawi, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah tadi saya katakan bahwa kita harus membedakan jemaat Efesus atau orang-orang percaya yang ada di kota Efesus yang dilayani oleh Rasul Paulus ini, ya, adalah
jemaat kudusnya Tuhan yang terdiri dari orang-orang percaya yang diselamatkan oleh pemberitaan Injil kasih karunia Allah dan yang dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan itu adalah merupakan kelompok yang sama dengan kita saat ini sebagai orang-orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berbeda dengan jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu, ya, karena di Wahyu pasal 1 itu Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa Yohanes, Rasul Yohanes, salah satu dari murid Yesus, 12 murid Yesus, itulah yang menulis surat kepada orang-orang percaya Yahudi, ya, orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di berbagai kota, tersebar di berbagai negara akibat daripada penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya di Yerusalem. Jadi kita harus bisa membedakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ya, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, ya, itu berbeda dengan kitab Wahyu yang ditulisi oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus yang adalah merupakan orang-orang Yahudi, bagian dari orang-orang percaya kerajaan sorga yang tersebar karena penganiayaan di Yerusalem. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita menemukan pada pagi hari ini satu penegasan kembali untuk bisa memegang teguh, ya, cara kita memahami Alkitab, cara kita memahami firman Tuhan dengan membagi firman kebenaran itu dengan tepat dan tidak layak untuk dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, Bapak Ibu, semuanya akan menjadi kekacauan dan tidak bisa fokus kepada rencana Allah yang spesifik untuk kita sebagai tubuh Kristus dapat berintensi, ya, secara maksimal, fokus kepada pelayanan tubuh Kristus untuk memenuhi kedewasaan iman yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, ya, kita terus dan tidak ada bosan-bosannya, dan bahkan ini menjadi satu lifestyle, ya, sebagai gaya hidup daripada setiap orang percaya. Setiap pagi kita harus mendengarkan firman Tuhan, amin. Karena itu adalah sumber kekuatan kita dan tidak ada yang lain. Dan firman Tuhan akan terlebih dahulu menerangi hati dan pikiran kita sebelum kita melangkah mengerjakan tugas-tugas kita yang lain. Dan itu merupakan satu hal yang sangat indah, yang sangat bagus untuk kita pertahankan sebagai tradisi kita, Bapak Ibu Saudaraku, kebiasaan kita untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Kita selalu punya kerinduan yang besar untuk ditambah-tambahkan pengetahuan akan kebenaran, supaya semakin kita kuat menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan kita, dan tetap kita bisa tertib di dalam hal menjalankan semua tugas tanggung jawab kita sebagai apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetaplah berjalan sebagaimana mestinya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita sangat bersyukur semuanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, ya, bisa kita kerjakan semuanya tugas dan aktivitas kita hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya sampaikan tadi, kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dari daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan nanti malam kami akan berangkat penerbangan dari Kuala Namu ke Jakarta. Mohon doanya, ya, kita akan jumpa kembali di Jakarta. Dan terima kasih untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Inilah sukacita dan inilah berkat Tuhan yang nyata, sangat nyata dalam kehidupan kami, bahwa firman-Mu adalah
pelita dan terang bagi kehidupan kami, sehingga kami selalu datang kepada terang itu, supaya kami bisa terus bertumbuh di dalam kerohanian kami, bisa kami terjaga senantiasa fokus dan tetap bisa melayani Tuhan dan memberitakan segala kebaikan-Mu kepada semua orang, dan pikiran kami terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Dan karena kami tahu masih banyak yang belum kami pahami, dengan rendah hati kami selalu datang kepadamu, menundukkan hati dan pikiran, jiwa dan tubuh kami, untuk dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, supaya kami tidak terjatuh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami mengalami perubahan pembaruan di dalam setiap akal budi yang telah diterangi, hati nurani kami yang telah ditebus dan dicerahkan dan dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu dan diberkati semua saudara kami yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati segala aktivitas kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih untuk kita. Ya, saya kembali. Ya, terima kasih Bu Bet, terima kasih semua saudara-saudara.